Halo semuanya, jadi di sini kita akan membahas tentang visi, misi, tujuan, dan strategi. Apa itu visi? Visi yaitu rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Menurut Ismail Solihin, pernyataan visi menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai berbagai hasil di masa mendatang, sehingga akan menuntun pengarahan sumber daya perusahaan bagi pencapaian berbagai tujuan tersebut. Sedangkan menurut Fred R. David, pernyataan visi itu untuk menjawab pertanyaan kita ingin menjadi seperti apa. Visi harus sederhana dan dapat menumbuhkan rasa wajib dalam diri personal perusahaan untuk mewujudkannya, memberikan tantangan, praktis, dan realistik. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu misi. Nah, misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan atau sebuah lembaga dalam upaya mewujudkan visi. Misi juga dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah yang harus kita laksanakan secara bertahap untuk mencapai tujuan sebuah organisasi tersebut, yang pada akhirnya misi ini akan menciptakan gambaran ideal sebuah organisasi. Di situ terdapat 3 poin-poin penting yang berkaitan tentang misi. Yang pertama yaitu, misi perusahaan berisi alasan mengapa perusahaan atau lembaga itu telah dibuat. Selain itu, misi juga memberikan arahan serta batasan dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua yaitu, misi menggambarkan cara atau langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan atau visi tersebut. Dan yang terakhir adalah misi berfungsi sebagai panduan dalam mencapai visi organisasi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa misi adalah tindakan nyata dan strategi yang harus kita lakukan dalam sebuah organisasi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Oke, dalam slide ini menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan saat merumuskan visi dan misi perusahaan atau organisasi. Yang pertama yaitu pentingnya memenuhi persyaratan dalam merumuskan visi dan misi. Nah, agar visi dan misi ini masih bisa efektif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan sangat serius, yaitu visi dan misi ini harus dirancang dengan baik supaya benar-benar bisa menjadi pedoman bagi organisasi dalam mencapai sebuah tujuannya. Dan yang kedua yaitu perumusan misi ini harus berhati-hati karena visi dan misi ini merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Nah, kesalahan dalam merumuskan visi dan misi ini bisa berdampak sangat besar terhadap kelangsungan dan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Maka dari itu, visi dan misi ini harus mampu menjamin kelestarian perusahaan serta kesuksesannya di masa yang akan datang. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen strategi. Tujuan dari manajemen strategi sendiri yaitu untuk mengeksplorasi serta menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda untuk esok, perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Berusaha untuk mengoptimalkan tren-tren dewasa ini untuk esok. Kemudian ada strategi. Strategi yaitu rencana jangka panjang yang dibuat oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan bisnisnya. Nah, dalam bisnis, strategi mencakup pemilihan pasar target, alokasi sumber daya, pengembangan produk, dan keputusan lainnya yang mengarah pada pencapaian visi dan misi pada sebuah perusahaan. Strategi perusahaan merinci langkah-langkah yang harus diambil oleh perusahaan untuk mengelola risiko, mempertahankan keunggulan kompetitif, dan terus berkembang. Nah, strategi perusahaan juga mencakup identifikasi dan analisis pesaing serta perubahan dalam tren pasar. Selanjutnya, contoh-contoh strategi perusahaan. Yang pertama, penetrasi pasar. Upaya untuk meningkatkan penjualan barang atau layanan yang sudah ada di pasar dikenal sebagai penetrasi pasar. Yang kedua, inovasi teknologi. Perusahaan yang berfokus pada inovasi teknologi berusaha untuk memimpin dalam pengembangan teknologi baru.
Selanjutnya, yang ketiga merupakan pertumbuhan pasar. Usaha bisnis untuk memasuki pasar baru adalah bagian dari strategi pertumbuhan pasar. Yang keempat, aliansi dan kemitraan. Untuk mencapai tujuan bersama, beberapa perusahaan memilih untuk bergabung atau bekerja sama dengan perusahaan lain. Implementasi strategi inovasi. Strategi inovasi adalah upaya perusahaan untuk mengembangkan produk atau layanan baru yang belum ada di pasar atau menggunakan teknologi terbaru agar lebih efisien dan berkualitas. Inovasi ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Dalam penerapannya, strategi ini dapat dilakukan dengan dua cara utama. Yang pertama yaitu perusahaan dapat mengembangkan produk atau layanan baru yang unik dan berbeda dari yang sudah ada di pasar. Produk atau layanan ini harus mampu memberikan solusi bagi masalah yang belum terpecahkan agar memiliki nilai lebih di mata pelanggan. Yang kedua yaitu perusahaan dapat memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan pengalaman pengguna. Perusahaan yang cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi cenderung lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Salah satu contoh penerapan strategi inovasi yang sukses yaitu Tesla. Perusahaan ini berhasil mendominasi pasar mobil listrik dengan berbagai inovasi yang mereka kembangkan. Salah satunya adalah baterai tahan lama yang memungkinkan mobil listrik mereka bertahan lebih lama sebelum perlu diisi ulang, sehingga lebih praktis bagi pengguna. Selain itu, Tesla juga menghadirkan fitur autopilot atau self-driving yang memungkinkan mobil mereka untuk mengemudi sendiri dalam kondisi tertentu, meningkatkan kenyamanan dan keamanan penggunanya. Tak hanya itu, mereka juga mengembangkan teknologi pengisian daya cepat yang disebut dengan supercharger, sehingga pengguna bisa mengisi daya mobil listrik dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan metode konvensional. Implementasi strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi adalah langkah yang dilakukan perusahaan untuk memperluas bisnis ke industri baru atau meluncurkan produk dalam kategori berbeda. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk mengurangi risiko bisnis dengan tidak bergantung pada satu jenis produk atau pasar saja. Dengan memiliki berbagai lini bisnis, perusahaan bisa tetap bertahan jika salah satu sektor mengalami penurunan. Salah satu contoh perusahaan yang berhasil menerapkan strategi diversifikasi adalah Samsung. Awalnya, Samsung dikenal sebagai produsen elektronik rumah tangga seperti televisi, kulkas, dan mesin cuci. Namun, seiring waktu, mereka mulai mengembangkan bisnisnya ke berbagai sektor lain. Samsung kemudian merambah industri smartphone, semikonduktor, dan perangkat medis, menjadikannya salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Dengan strategi ini, Samsung tidak hanya memperluas pangsa pasarnya, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk.